Halo warga cuan, di sini saya akan berbagi informasi saham, terutama update laporan keuangan terbaru yang memberikan informasi terkait hasil kinerja perusahaan. Bagi warga cuan yang ingin tahu informasi terupdate laporan keuangan berbagai emiten, silakan subscribe channel ini ya. Pada siang ini, kita akan mengecek laporan saham terbaru lagi nih. Kira-kira ada berapa ya yang baru? Kita cek di aplikasi cuan saham, ada notifikasinya. Ada dua ya. Di sini sampai siang ini ada dua, di mana dia ada ADMR dan Java. Nah, ini dia update-nya tadi malam ya, sekarang tanggal 2 Maret. Ini berarti tadi malam ya. Tadi malam, ini jam 11 malam dan jam 8 atau jam 9 kurang. Jadi, update laporan ini nggak masuk ke video sebelumnya. Gitu. Mari kita cek. Apakah sahamnya ramai atau tidak? ADMR. Ini ADMR. Lalu ada Java. Oh, salah. Nah, di sini kita lihat ada dua emiten, volumenya 2 juta ya, untuk volume terakhir perdagangan kemarin 2 juta dan 200 ribu. Kita lihat volume bulanannya berapa. Kita lihat volume bulanannya di sini 1,1 juta dan 1. Wow, ternyata ADMR ramai juga ya, 155.000 untuk Java. Jadi cukup lumayan. Bisa termasuk liquid ini ya. Lumayan liquid. Jadi kita bisa cek langsung apakah sudah update di RTI. Untuk ADMR kita cek dulu ya. ADMR nah, untuk di RTI sendiri ini datanya belum terlalu jelas ya. Karena di sini ada valuasinya 0, dividennya 0, PER-nya 0, book value-nya 0, price cash PBV-nya 0 juga. Jadi di sini belum update. Lalu kita akan cari langsung ke sumbernya. Kita langsung ke sumbernya. Update laporan. Ada ADMR dan Java. Tahunan 2021. Oke. ADMR, kita ADMR dulu. Ini baru keluar ya, di sini ada tanggalnya. Kenaikan financial. Oke, financial. Oke, di sini kita lihat ya. Di sini ada ADMR. Oke, sahamnya entitas grup, entity. Dia tanggal laporan auditnya, tanggal 24 Februari, berarti belum lama. Terus ini asetnya sendiri, total asetnya itu sekitar 900 ya. Jumlah asetnya 900 dari sebelumnya 800 ya, 850, berarti naik sekitar 110 jumlah asetnya, 110. Untuk liabilitasnya, kita bisa dulu liabilitasnya 760. Liabilitasnya hutangnya juga meningkat sebesar sekitar 170, hampir 170. Berarti jumlah hutangnya naik lebih tinggi dibandingkan asetnya. Gitu ya. Terus untuk ekuitasnya sendiri, ekuitasnya itu sebesar 205 dari sebelumnya 259 juta dolar. Berarti di sini ada penurunan ekuitas. Jadi kemungkinan laporan ini ada kerugian ya di sini karena dia menurun laporannya. Lalu kita cek lagi di bagian laba rugi, pendapatan komprehensif, kita langsung lompat. Oh, ternyata dia untung ya. Dia untung 0,0096 dolar. Kalau kita cek lagi
labanya itu yang ini ya, yang pengendali ya, bukan non pengendali, yang pengendali 155 juta dolar. Nah, dengan 155 juta dolar, kita punya keuntungan sekitar 0,0096 dolar. Atau kalau kita bulatkan ke rupiah sekitar 96 ditambah setengahnya, sekitar 130-an ya. 130-an, kurang lebih 130-an. Dengan harga sekarang ADMR nilainya 1300-an. Berarti pernya sekitar hampir kurang lebih ya 10. PR-nya 10. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada kenaikan kinerja ya. Kinerjanya membaik dari rugi jadi untung gitu. Terus keuntungan. Nah, tadi ya, kita tadi lihat bahwa ekuitasnya untuk PBV-nya ekuitasnya itu hanya 205. Kalau kita asumsikan kalau 155 itu hanya 0,096, berarti kalau kalau 205 jumlah ekuitasnya 205 berarti naik sekitar sepertiganya, sekitar sepertiganya. Berarti kalau tadi 130 tambah sepertiganya itu berarti sekitar 170-an gitu ya. Ketika 170-an PBV-nya, book value-nya 170, berarti ADMR itu punya book value-nya itu PBV-nya ya. PBV-nya itu 1300 dibagi 170. Itu lebih dari 7 ya. Lebih dari 7. Jadi menurut saya udah tinggi ya. Jadi PER-nya itu kurang lebih 10, PBV-nya itu 7. Lebih dari 7, anggap saja 7. 7 dikali 10, 70. Berarti itu sudah termasuk mahal kalau menurut saya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjangnya tidak terlalu direkomendasikan. Itu untuk ADMR. Kita lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya ada Java. Ini financial statementnya. Kita cek apakah sudah update. Nah, ternyata sudah update ya. Java sebelum up di sini Java ada kenaikan ya. Karena dia estimasinya 3 triwulan pertama itu dia 7358 minus 3 berarti 128 ditambah sepertiganya sekitar 160-an 128 ya 128 tambah sepertiganya ya kurang lebih ini mirip ya, mirip 160-an sekitar 160-an. Berarti 168 ya, berarti ini mirip ya, tidak terlalu jauh berbeda hasilnya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat asetnya itu meningkat ya, karena dia ada keuntungan dari tahun kemarin, dia asetnya meningkat. Jumlah aset ini jumlah aset lancar, jumlah aset mana? Nah, 28. Jadi hampir 26 jadi 28 setengah. Jadi naiknya sekitar 4%-an. Ini 2 tik ya. 2,5 berarti sekitar 5%-an. Terus untuk hutangnya kita langsung aja liabilitasnya, hutangnya juga meningkat tapi meningkatnya tidak nggak terlalu banyak ya hutangnya meningkatnya. Terus ada ekuitasnya itu tadi udah ya, udah meningkat, jumlah liabilitas plus ekuitas pastinya juga meningkat. Ini tadi jumlah ekuitasnya ya, jumlah ekuitasnya naik segini, yang dari tadinya 11. Kalau di sini tadi apa? Oh, tadi asetnya. Yang di sini aset tadi. Asetnya meningkat, hutangnya meningkatnya masih lebih kecil dibandingkan peningkatan aset, terus jumlah ekuitasnya juga meningkat ya.
meningkat 2, berarti sekitar hampir ya 15% ya, sekitar 15-20%. Nah, untuk labanya kita langsung aja, labanya 174 dari sebelumnya 79. Berarti di sini ada peningkatan labanya itu dua, dua kali lebih ya. Jadi ada peningkatan 100% lebih untuk labanya. Jadi di sini kinerjanya jauh sangat, maksudnya sangat membaik ya untuk kinerjanya. Terus untuk pairnya sendiri, harga sekarang itu karena update terakhir ya, kalau sebelum naik itu 157, anggap aja sekarang 1600. 1600 kalau kita bagi 170, pairnya masih di bawah 10 di sini. Pairnya masih di bawah 10, 9, ya, masih 9, ini kalau kita lihat langsung di RTI, kita bisa langsung lihat ya. Di RTI 9,25 pairnya. Terus PBV-nya itu di sini karena di RTI sudah update, sudah sesuai. PBV-nya itu book value-nya itu 1000, berarti PBV-nya 1,52. Jadi di sini kalau dikalikan itu termasuknya masih tergolong, masih masuk lah ya. Masih di bawah standar. Karena standarnya itu PBV 2 maksimal ya. PBV 2 dengan pairnya itu 15. Jadi ketika dikalikan ini masih masuk, tergolong masih murah. Ya, segitu untuk update laporan hari ini, siang ini, karena hari ini masih ada, untuk sore kemungkinan masih ada update laporan terbaru. Nantikan informasi laporan terupdate lainnya. Sampai jumpa.